Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman, Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG dan Job Transformasi batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270302541114. Dan berikut adalah video pembelajaran saya. Silahkan disaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpinnya. Siap, berdoa mulai. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Biasa Allah. Alhamdulillah sehat semua ya. Musim hujan kadang panas, jadi banyak dari teman-teman kita yang terkena penyakit. Tapi alhamdulillah kita semua di kelas ini hari ini bisa berkumpul lagi bertatap muka di kelas yang istimewa ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai saya akan mencoba mengabsen dulu anak-anak yang dari hadir. Ini kelas 8. Baik, Abdian tangguh lindung haji. Alhamdulillah yang tidak hadir hanya ada 3 dari keseluruhan yang ada di kelas ini. Saya selanjutnya saya akan mengecek kerapian. Sudah rapi semua? Sudah berdasi semua? Alhamdulillah. Jadi ini sudah rapi semua. Kemudian selanjutnya akan mengecek kebiasaan kebiasaan anak Indonesia. Alhamdulillah sudah ada di kelas ini. Mudah-mudahan tidak hanya sebagai aksesoris atau pajangan, tapi benar-benar dikerjakan atau diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Untuk hari ini siapa yang bangunnya kesiangan? Tidak ada? Bangunnya jam berapa? Jam setengah 4. Kamu jam berapa itu? Setengah 4. Tepuk tangan. Baru sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan bangun pagi-pagi, kemudian dia beribadah, terbukti dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Selanjutnya, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu nasional atau lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila. Bareng-bareng ya, yang kompak. Tepuk tangan untuk kita semua. Sering menyanyikan lagu kebangsaan, kita semakin cinta kepada negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengecek kefokusan kalian semua, kita adakan permainan seperti biasa, yaitu berhitung 1 sampai 10, dan nanti ada angka-angka tertentu yang menggunakan bahasa Arab. Masih hafal bahasa Arab sampai 10? Nanti yang tidak hafal berarti maju, atau yang belum fokus maju menyanyikan Wahidun Andai Asa Asal
Siap? Cara berhitungnya seperti biasa ya, dari kiri ke kanan, kemudian nanti barisan 2 juga dari pojok timur ke barat. Siap? Baik. Siap ya, fokus. 6, 8, bahasa Arab. Silakan. 6. Dia maju, fokus maju. Ini berarti berdua belum fokus, masih ngelamun memakai lagi. Pelajaran PKI akan membahas tentang iman kepada kita Allah. Ini iman kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian kemarin sudah belajar tentang tajwid, yaitu hukum takdir dan tartib atau jalalan. Jadi lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika dibaca secara tajwid hukumnya ada tartib dan takdir. Kita masih ingat itu cara masuk bab yang lain atau bab yang baru, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tujuan pembelajaran hari ini harapannya adalah kalian semua nanti tahu pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tahu nabi-nabi yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Kemudian tahu isi kandungan dari kitab-kitab tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab tidak kepada semua rasul. Ini dalam Al-Quran, nabi-nabi yang mendapatkan kitab itu hanya ada 4 nabi atau rasul. Siapa saja? Nabi Daud menerima kitab. Kemudian yang kedua, Nabi Musa. Cara pengertian iman. Ada yang tahu pengertian iman? Itu kan iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi kita prinsip dulu dari pengertian iman. Apa sih iman itu? Secara bahasa dulu ya, secara bahasa iman artinya percaya, yakin, mantap, tidak ragu, dan seterusnya. Secara istilah iman artinya kan sudah ya, waktu pelajaran iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Iman secara istilah mengucapkan dengan meyakini dengan dan mengamalkan dengan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan materi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi sudah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya, jumlahnya ada 4. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu selanjutnya saya akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok membahas satu kitab. Ya. Perhatikan. Di mana satu kelompok nanti membahas satu kitab. Ada kelompok 1 membahas kitab Taurat, kelompok 2 membahas kitab Zabur, kelompok 3 membahas Injil, dan kelompok 4 membahas Al-Quran. Di mana yang harus
dicari pembahasannya adalah yang pertama nabi yang menerima dan bahasanya. Kemudian nama lainnya. Karena kitab Al-Quran tahu sendiri kan, kitab Al-Quran namanya sangat banyak. Nanti surat pun nama Al-Fatihah mempunyai banyak nama lain. Kemudian ada dalil turunnya. Dalil turun berarti tentang dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang menjelaskan turunnya kitab Taurat, turunnya kitab Zabur, Injil dan Al-Quran. Tentunya kan banyak sekali yang ini ada nanti bisa dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya, kalau yang khusus Al-Quran ada kehidupan, intinya nanti sesuai perintahnya. Dan yang terakhir adalah isi kandungannya. Isi kandungannya dari kitab-kitab itu apa saja poin-poinnya silahkan nanti ditulis. Kemudian nanti kalau sudah selesai dipresentasikan satu persatu. Ya. Itu saya bagi kelompok menjadi 4. Silahkan berhitung dari kiri. Ya. Ketika sudah nomor 4 berarti nomor 1 lagi. Ya. Coba berhitung. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Silakan. Silakan. Datang. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok 4 di pojok. Yang kurang paham tanya pada saya ya. Apabila tugasnya belum jelas, apa yang harus dilakukan silakan di sudah sesuai kesepakatan waktunya 20 menit. Ya, waktunya sudah 20 menit. Perhatikan, silakan siapkan kelompoknya untuk perwakilan maju 3 orang. Kita siap semua, kelompok 1 sudah siap? Ya. 2, siap. 3, siap. Harus siap. Ya, silakan yang sudah duduk. Untuk yang maju terserah yang hadir di layar. Intinya pas kita panah berarti maju tidak berurutan. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Silakan kelompok 4 yang akan membahas Al-Quran. Kita sambut dengan pertemuan yang meriah. Coba jelaskan dengan jelas dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari bahasa Arab dan nama-nama lain. Kitab Al-Quran adalah Al-Burhan yang berarti bukti kebenaran yang sangat jelas. Dalil-dalil tentang Al-Quran akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalna tawrata wal injil. Artinya, dia menurunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab Al-Quran dan hak membenarkan
sekian dari kelompok kami telah mempresentasikan tentang kitab Al-Quran. Bila ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan dengan panjang lebar dan sangat jelas tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian isinya tentunya sama. Adapun dalil-dalil tentang turunnya Al-Quran itu banyak sekali. Antara yang tadi dibaca surat ketiga ayat berapa mas? Ayat ketiga lagi. Dan selain itu juga banyak. Surat Al-Baqarah 184. Sudah jelas ya? Intinya telah dijelaskan dari macam-macam kitab yang ada melalui kelompok kalian masing-masing. Intinya dapat disimpulkan bahwa iman kepada kitabnya Allah adalah kita yakin dengan seyakin-yakinnya kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pelajaran ini akan komentar dari kalian bagaimana pelajaran hari ini dan manfaatnya. Lebih. Iya, pelajaran hari ini bagaimana? Apa sudah cukup jelas? Kemudian manfaatnya apa? Juga Pak, dengan kalian nama Bapak saya juga tentang ilmu kita. Jadi kita dari kelompok 3 dan dari tadi diam. Kritik apa soal kritik? Pelajaran hari ini kurang baik karena apa? Yang penting karenanya yang jelas. Baik, saya dapat komisikan dulu dari ketika belayu. Ya, baik karena dapat tahu isi dari kitab-kitab lain, maksudnya selain Al-Quran. Al-Quran belajar setiap hari. Ya, karena waktunya juga sudah sedikit, saya cukupkan. Namun sebelum ditutup pelajaran selanjutnya itu akan melanjutkan bab yang sama, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan tema yang berbeda. Kalau hari ini kita baru mempelajari tentang Nabi yang menerima bahasa dan isi kandungannya, nanti adalah bagaimana cara kita beriman dengan sebenar-benarnya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dari saya mohon maaf. Intinya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.